sekian. Dengan siapa? Dengan Ahmad Fadila, saya mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI. Ya, jadi saya adalah mahasiswa dari Fakultas Arsitektur. Saya juga berusia 22 tahun. Saat ini saya mempunyai masalah yang cukup berat, makanya saya hadir dalam konseling gitu. Kalau boleh tahu semester berapa? Kalau untuk semester saya lagi di sesi semester 9, karena saya kemarin cuti 1 tahun untuk membantu orang tua saya bekerja, dan posisinya orang tua saya lagi sakit. Apa nih yang mau kamu ceritakan hari ini? Sebelumnya ya yang saya jelaskan tadi, saya adalah mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI. Saya memiliki salah satu masalah yang mungkin cukup umum didengarnya, tapi masalah ini cukup membuat saya sangat cemas, karena masalah ini berkaitan tentang seberapa banyak waktu yang saya habiskan, karena saya sangat sekali kecanduan dengan game online atau kecanduan bermain gadget. Untuk estimasi waktu yang saya habiskan, saya habis dalam waktu 8 jam itu kurang atau lebih untuk saat ini. Bahkan untuk beberapa belakangan hari ini saya sangat lebih untuk bermain game. Dan juga saya merasa bahwa ketika saya bermain game ini, saya ketinggalan gitu bareng teman-teman saya, karena kan teman saya udah pada lulus Pak. Jadi saya semester 9 sekarang. Saya malu, saya lagi meneruskan untuk sesi semester 7 saya yang ketinggalan. Jadi untuk semester depan 10-nya nanti saya akan melanjutkan skripsi gitu Pak, untuk mengelarkan studi saya gitu sih Pak belakangan ini. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan dari bermain game itu? Apa yang kamu dapatkan itu? Feel apa? Feelnya apa di dalam diri kamu ketika kamu bermain game? Sebenarnya saya ngerasa happy, fun, karena emang game yang saya mainkan itu cukup berkompetitif, dan saya juga sangat mahir dalam beberapa game yang saya ampuh. Jadi saya juga merasa happy dan saya merasa tenang gitu ketika saya dihujani di banyak masalah. Salah satunya masalah yang tadi, saya belum lulus tapi teman saya udah lulus. Saya selalu dibanding-bandingkan dengan teman-teman saya. Orang tua saya selalu bilang seperti ini, seperti itu, terkait tentang kuliah saya. Saya bermain game untuk melampiaskan semuanya gitu Pak. Jadi saya merasa bahwa game itu merupakan teman terbaik untuk saya saat ini. Berarti kamu mencari ketenangannya di game tersebut, betul? Gini, kapan sih kamu pertama kali gitu merasa bahwa bermain game itu hal yang sulit dikendalikan? Kapan kamu merasa bahwa game ini nih sangat banget mengganggu gitu? Mungkin dari saya pribadi, saya merasa itu ketika saya sudah di semester 8. Saat saya mengambil cuti. Jadi saat saya mengambil cuti tersebut, saya merasa bahwa hal-hal yang saya lakukan, bermain game, menghabiskan waktu bermain game itu sangat-sangat merugikan saya. Apalagi kan melihat teman-teman saya yang sudah lulus gitu Pak. Jadi ketika saya hadir, saya cuman masih tidak memakai toga. Saya hadir hanya menggunakan kemeja ala kadarnya untuk menghadiri acara lulusan teman saya, sedangkan saya belum lulus terus gitu Pak.
dan ya saya merasa bahwa game ini sangat berbahaya untuk umur saya saat ini, apalagi umur saya sudah tidak terlalu muda lagi untuk dikatakan sebagai seorang mahasiswa, karena saya sudah mencapai di umur 22 tahun di semester 9 ini. Saya cukup melalui perjalanan yang cukup panjang, jadinya saya merasa bahwa penting sih untuk mengatasi hal ini sekarang sebelum semuanya terlambat gitu. Kira-kira rentang waktu gitu yang dimainkan Mas Ahmad ini dalam bermain game itu berapa jam sih? Misalkan kayak dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, terus nanti malam lanjut lagi, atau berapa jam sih yang habis gitu dalam sehari itu? Mungkin kalau dari saya pribadi, saya kalau di waktu tertentu saya pagi itu sering bermain game di jam-jam ketika saya kuliah mulai. Nah, itu sebenarnya sangat buruk gitu. Tapi karena emang saya sangat sulit sekali untuk melihat penjelasan gitu ya, jadinya ya saya merasa bahwa game itu men-trigger saya gitu untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Dan juga saya untuk waktu game yang selanjutnya itu saya bisa main di malam hari. Kalau malam hari itu bisa lebih dari 5 jam atau 6 jam karena emang waktunya cukup panjang, dan saya juga sering bergadang gitu untuk bermain game. Jadi ketika paginya saya tidak maksimal dalam bangun tidur, jadinya saya merasa kelelahan, saya merasa bahkan imun saya mungkin mulai sedikit melemah gitu, karena saya terlalu banyak bermain game di malam harinya gitu Pak. Dan saya juga masih dalam kurun rentan waktunya, saya sering juga mabar sama teman saya, main bareng sama teman, suka warkop, suka di rumah teman untuk bermain game gitu. Jadi ketika orang-orang lain, ketika teman-teman kampus saya sudah mulai sibuk dengan dunia kerjanya, sudah mulai bisa menghasilkan uang dan bisa memberi sedikit ke rumah, ke orang tuanya, itu saya masih sangat bingung sekali. Saya masih bisa untuk bermain game. Jadi saya sadar dan saya perlu untuk melakukan sesi konseling ini bersama Bapak. Jadi waktu yang Mas Ahmad habiskan ini sangat-sangat mengganggu kegiatan Mas Ahmad, betul? Betul sekali. Bagaimana sih perasaan Mas Ahmad gitu setelah main game yang cukup lama banget? Perasaannya itu gimana sih? Kalau untuk identifikasi lebih lanjutnya, saya itu mungkin merasa bahwa diri saya ini cukup kelelahan, terutama di pagi harinya Pak gitu. Kalau ketika saya bermain game di malam hari kan saya cukup intens dan cukup lama gitu, jadinya ketika besok paginya saya merasa bahwa lelah banget, dan merasa kadang di minggu selanjutnya tuh saya merasa sakit gitu Pak. Jadi saya merasa gak enak badan, flu, batuk, pusing dan lain-lain. Tapi setelah pas sakit itu saya tidak bermain game gitu Pak. Jadi mood saya bermain game itu kurang gitu. Oh, jadi stop gitu pada saat sakit itu stop? Bukan stop sih, lebih mengurangi, lebih kurang sih, mengurangi aja. Terus perasaan yang saya alami juga, kalau misalnya saat kalah saya sangat marah gitu, saya sangat benci dengan game tersebut. Tapi karena emang efek kecanduan itu tetap ada, jadinya saya tetap akan bermain game tersebut padahal saya sudah membencinya karena membuat diri saya kalah. Tapi karena emang sifat game itu berkompetitif, jadinya saya merasa bahwa saya harus tidak menampilkan yang terbaik. Tapi ternyata kehidupan saya sedang tidak baik-baik saja begitu Pak.
Baik. Selanjutnya bagaimana sih kontrol yang dimiliki oleh Mas Ahmad atas kebiasaan bermain game ini? Seberapa besar gitu kontrol Mas Ahmad dalam kebiasaan bermain game ini? Untuk tingkat kontrolnya sendiri, saya merasa bahwa tingkat kontrol saya itu rendah, jadi lemah gitu ketika sudah bermain game. Jadi ya susah untuk dikendalikan. Jadi waktu yang di-spend-kan itu cukup banyak, bahkan rentannya yang sudah saya bilang tadi, saya bisa bermain kurang lebih 8 jam, bahkan bisa lebih daripada itu untuk beberapa saat. Tapi ya itu, kontrolnya rendah, dan saya merasa bahwa hal-hal yang saya lakukan ini sangat kurang produktif lagi bagi saya. Pernah nggak sih diri Mas Ahmad ini membayangkan bahwa seminggu tanpa bermain game gitu, apa yang akan terjadi gitu ketika Mas Ahmad nih dalam seminggu tidak bermain game? Pernah nggak sih kebayang? Kalau untuk membayangkan ketika saya bermain game, saya untuk saat ini mungkin cukup tidak pernah ya, cukup hanya kayak ketika saya membayangkan sekarang, ketika saya seminggu tidak bermain game, itu sangat mungkin sedikit menyiksa, karena emang ya sedikit, karena emang ada sedikit rasa kompetitif gitu Pak. Karena emang teman saya tuh misalnya ranknya lebih tinggi lah, atau dia dapat pemain yang bagus lah, itu menjadi membuat saya tuh api gitu, untuk saya terus semangat untuk bermain game gitu lah. Jadi ketika saya melihat teman saya yang sangat berkompetitif, sangat hoki dalam menggacha gitu, jadinya saya akan terus berniat untuk terus bermain game gitu. Jadi game saya tingkat bermain game saya tuh tiba-tiba berapi-api gitu Pak, jadi semangat. Ada nggak sih keinginan buat mengurangi gitu atau berubah? Ada nggak sih? Justru pada saat ini saya ingin sekali untuk merubah hal tersebut sih Pak, karena memang saya merasa bahwa diri saya ini belum mencapai titik yang maksimal dalam pencapaian hidup saya. Dan saya juga ngerasa bahwa game ini sudah mulai tidak kompatibel lagi sama saya, tapi saya bingung gitu Pak untuk melepas rasa kompetitif itu gitu. Rasa kompetitif itu yang susah sangat sekali untuk bisa dilepas, karena emang ya teman-teman saya itu mempunyai sifat yang selalu untuk memamerkan dirinya. Jadi saya merasa panas, dan untuk membakar lagi semangat game saya seperti itu sih. Menurut Mas Ahmad akan berbeda nggak jika Mas Ahmad bisa mengatur waktu bermain game menjadi lebih seimbang? Maksudnya gimana? Mas Ahmad bisa ini nggak? Menurut Mas Ahmad, ketika Mas Ahmad sudah bisa mengatur waktu bermain game dengan seimbang tuh, apa yang bakalan berbeda nih dari diri Mas Ahmad nih? Masih bentuk bayangan atau gimana? Bentuk bayangannya aja, bayangan kedepannya gitu. Ketika saya sudah berubah gitu, sudah lebih bisa mengontrol waktu bermain game, apa yang akan berbeda dari Mas Ahmad? mungkin saya akan, kalau melihat ya, karena memang potensi saya itu, potensi kepribadian saya itu adalah introvert ya, karena emang waktu bermain game itu saya jarang buat interaksi sama orang lain, jadi saya memiliki kepribadian yang cukup introvert gitu. Jadi saya merasa bahwa saya akan beralih ke uang digital yang mungkin sekarang lagi populer. Ada nggak sih hal lain dalam diri Mas Ahmad yang ingin dicapai selain
jago bermain game gitu, selain daripada game gitu, ada nggak sih keinginan lain gitu yang ingin dicapai Mas Ahmad Mungkin ke depannya? mungkin dari keinginan saya pribadi, saya memiliki ingin punya harta yang cukup banyak gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari gitu. Saya tidak mau ngeliat orang tua saya dagang, ngelipatin pastel, di sos setiap harinya untuk untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan gitu Pak. Saya juga pengen mendapatkan uang, tapi dengan cara yang berbeda gitu Pak. Karena kan saya kan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di lapangan gitu Pak. Karena kan saya introvert gitu, dan saya juga jarang sekali untuk mengikuti kegiatan olahraga karena emang kepribadian saya yang cukup introvert gitu Pak. Jadinya ya ketika setelah itu saya merasa bahwa uang digital ini adalah potensi saya untuk bisa saya raih gitu, untuk mendapatkan uang, pundi-pundi uang yang banyak. Kan konseling ini menggunakan pendekatan PCC, di mana klien itu harus menemukan solusi dari masalahnya sendiri, betul? Nah, di sini saya pengen tahu kebiasaan apa sih yang ingin Mas Ahmad terapkan gitu dalam hidup Mas Ahmad ini. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang mulai dirubah? Kebiasaan yang mulai dirubah Yang apa ya, yang berimpact buat kedepannya gitu, jangka panjang. Oke. Berarti kebiasaan yang saya lakukan untuk belakangan ini untuk sedikit mendistrak saya tidak bermain game itu adalah salah satunya menonton YouTube edukasi dari para founder akademi-akademi yang Akademi kripto ya berorientasi pada uang digital. Jadinya ya salah satu channel favorit saya itu adalah yang dimiliki oleh Kalimah Sada dan Timothy Ronald. Oke. Dan banyak juga teman-teman saya yang sudah mengajak gitu. Salah satu mungkin teman saya yang mungkin ngajakin itu namanya Susilo Pak. Jadi Susilo tuh ngajakin saya untuk bermain di sana, dan saya merasa Susilo tuh sudah mencapai di tahap yang cukup berhasil dalam memahami itu, karena beliau selalu ngajarin saya gitu bagaimana ngebetnya, bagaimana masuk dari sektor mana dulu, harus memiliki apa dulu dalam memasuki dunia akademi ini. Karena Susilo ini memiliki suatu bisnis yang mungkin bisnisnya itu sudah cukup besar, yaitu bisnis Ciki Topping. Jadi Ciki Toppingnya sudah memiliki 23 cabang. Nah itu dia sangat sekali untuk mengajarin saya untuk bermain di kripto, karena beliau sudah lama sekali terjun di dunia kripto, udah sekitar 4 tahun dari tahun 2021 gitu Pak. Baik, cukup baik, cukup bagus dengan pemikiran apa yang kamu punya. Kalau boleh tahu, siapa aja sih orang-orang terdekat kamu yang mendukung kamu untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik? Mungkin bagi saya cuma ada satu orang, yaitu Susilo. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, Susilo merupakan partner teman saya yang mungkin tidak mengajak saya untuk mabar, tapi lebih mengajak saya untuk belajar bagaimana berinvestasi dan lain-lain. Saya merasa beliau adalah guru saya yang terbaik dan teman saya yang paling terbaik. Baik. Kalau orang tua, apakah mereka mendukung? Kalau orang tua sih untuk saat ini lebih ke arah melihatnya sebagai titik pasrah, karena emang saya di rumah hanya bermain game waktu itu. Jadinya ya pandangannya mungkin sedikit buruk, tapi saya yakin orang tua saya mendukung, tapi melalui doa-doa mereka.
Satu hal lagi yang saya perlu tanyakan, jadi kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bakal merubah kamu gitu ke depannya? Kamu mau merubah apa sih dari diri kamu? Kan pertama kamu katanya mau berubah, mengurangi main game, terus selain itu apa aja sih yang pengen kamu ubah? Salah satunya mungkin kepribadian saya masih malas, itu juga saya pengen berubah. Terus juga ya saya juga akan belajar dunia bisnis, terjun di dunia bisnis dulu bersama Susilo gitu kan, karena memang Susilo ini mengajarkan saya berbagai macam banyak hal gitu kan, terkait tentang akademi kripto, tapi akademi tersebut harus memerlukan biaya yang besar, jadi saya perlu kerja dulu dan mencari bisnis sampingan sebagai fondasi keuangan saya untuk menggapai 7 tangga finance itu sih Pak jadinya. Saya cuma mau bilang semangat buat Mas Ahmad menjalani keseharian yang ingin merubah dirinya. Saran saya, Mas Ahmad harus konsisten yang pertama. Yang kedua, Mas Ahmad selalu harus belajar, haus akan namanya ilmu. Yang ketiga, Mas Ahmad harus bisa mengontrol yang namanya waktu, karena waktu itu penting dan gak bisa diulang. Yang keempat, Mas Ahmad harus menjadi orang yang jujur. Oke? Baik, Mas Ahmad, dan sesi konseling ini Terima kasih. semoga berubah. Mau kedepannya saya mau Mas Ahmad menjadi lebih baik lagi ketika ketemu saya. Oke, Siap. Mas Ahmad harus janji sama saya, Mas Ahmad menjadi lebih baik lagi. Oke, Baik, saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.